Silakan biji pala, nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, assalamualaikum Muslim. Waalaikumsalam. Silakan nyalakan kamera Anda dulu. Muslim ya Anda ya? Kabur dia. Bang Edis, janganlah terlalu keras-keras bang. Ya, pelan-pelan lah bang diskusinya bang. Turunkan dulu temponya bang. Karena apa? Karena kalau keras-keras, nanti mereka takut. Begitu. Ayo, seperti ngajarin anak TK itu loh. Atu, amba, tato, ama dengan dua. Atu, tambah atu. Gitu bang, ngajar mereka bang. Harus pelan-pelan bang. Karena gimana? Memang IQ-nya jadi jongkok semua kok gimana? Memang saya kadang-kadang juga harus berpikir ya makanya saya harus mengingatkan diri saya sendiri. Edis, ingat. Lawan diskusimu itu IQ-nya 78, saudaranya gorila. Ingat, pelan kau ngomong sama dia. Pelan. Jadi teman-teman kalau kalian ketemu Mali, ya Mali ngomong sama bolot, tahu kan? Tahu nggak kalau kalian ngomong mereka diskusi? Oi, Bolot, kemana aja lu? Lama nggak kelihatan lu, Bolot. Gimana kabar lu? Lagi ngitung ini, oke. Lot, lu punya duit berapa, Lot? Gua lagi habis nyuci baju. Punya duit berapa, Bolot? Habis nyuci baju tadi. Begitu ngomong mereka. Pingsan. Gimana? Sulit. Oke, kita kasih nada Erwin Munandar. Selamat siang, Erwin Munandar. Muslim ya bang ya? Apakah Anda seorang Muslim? Muslim murtadin. Murtadin? Maksudnya gimana? Muslim murtadin maksudnya gimana itu? Ya, tanya agama ya Muslim, Islam. Coba nyalakan kamera dulu. Apa nih Des? Ini bahas Des. Muslim murtadin maksudnya gimana nih? Saya agak bingung ini. Enggak. Pembahasan ini apa ini? Iya, kita diskusi lintas agama nih, diskusi Kristen Islam. Yang saya tanya kepada Anda ini Islam. Islam. Maksudnya murtadin itu gimana? Masih ngambang, masih dalam pencarian. Ngambang dalam pencarian. Tapi kok Anda bilang murtadin? Kalau ngobrol sama orang kan dibilang murtad. Kayak saya ngomong sama bom nih, belum 1 menit 22 kali bom. Apa mau pembahasannya? Jangan betul-betul turun. Ya, sila nyala kamera dulu. Kamera dulu nyala. Waduh, sampai ketiduran gue Des, nungguin kapan dinaikin nih. Ntar lo, gue nyalain. Ya ngantri lah, gimana? Santai Des. Slow. Aduh. Ya, masa mau naik langsungan? Emangnya room bapak lo? Tiduran Des. Ya, ngantri. Oke, Erwin Munandar. Di KTP tertulis Islam ya. Islam. Maksudnya murtadin itu tadi gimana maksudnya? Kan gue pernah naik sih di sini. Gue bilang juga gue masalah agama ini gue nggak mau meyakini sesuatu yang nggak gue ketahuin gitu Des.
Jadi masih dalam proses-proses gitu. Sebenarnya gimana sih agama itu? Nah, gitu kita kan pernah ngobrol sih, Des. Gak usah ngobrol ke belakang lagi. Ini konteks hari ini apa nih, Des? Anak kita hijau Masalah Tuhan Muhammad itu kami remeh-temeh jawab. itu, Des. Sekali, kami jawab. Menuhankan. Anak kah? Coba yang Jauh. agak dikit, Des. Jauh sekali kami jawab. Coba Erwin. Ya, Anda Islam, tetapi Anda tidak mempercayai ajaran Islam tersebut. Apa? Salah satunya saya nonton Anda. Gara-gara nonton saya. Salah satunya. Misalnya tentang hadis-hadis, tentang Al-Quran yang harus bisa kita koreksi kembali, bisa kita analisa kembali di situ kan. Oke, baik. Nah, lalu apa yang membuat Anda ini sekarang masih mengatakan sebagai Islam? Harusnya Anda mengatakan sudah murtad, begitu. Sebab begini, Dis, menurut pandangan orang Islam, Dis, ya, kalau nggak ngikutin Al-Quran, ya firman dan hadis, murtad. Sementara, ya kan, di situ ada banyak yang saya sendiri nggak sepakat, Dis. Di situ. Contoh. Udahlah, coba tema hari ini apa, Dis? Yang mau diobrolin hari ini? Ya ini obrolannya. Kasih saya contoh-contoh yang membuat Anda itu tidak percaya. Itu Anda kan Muslim nih. Apa contohnya yang membuat Anda nggak percaya itu ajaran Islam itu? Ngeleknya kamu, Dis. Nggak bergerak gambarnya, nggak enak ngobrolnya, Dis. Nah, kedah dia. Nah, beda. Nah. Dari tadi sinyal bagus. Coba bilang ngelek. Sago agau nih kau. Sinyal bagus ya sinyal. Coba kasih saya contoh yang membuat Anda akhirnya murtad dari Islam. Argumen apa pada waktu itu yang Anda dengar? Murtad. Dis, Gimana? saya nggak merasa murtad, tetapi menurut pandangan orang dalam literasi Islam itu, apabila orang itu sudah nggak mempercayai, sudah nggak mengikuti, sudah tidak mengimani Al-Quran dan hadis, murtadlah itu. Oke, ya baik. Kan? Kafirlah itu. Baik. Tapi saya nggak merasa seperti itu. Oke, baik. Saya paham. Apa yang saya utarakan yang akhirnya membuat Anda tidak percaya? Saya sering nonton situ, Dis. Ketika Anda mengutarakan sesuatu di debat orang-orang mukmin, saya kaji, saya analisa. Memang ada benarnya, banyak ada benarnya. Salah satunya, ya adalah yang nyari kelemahan, Dis. Contoh misalnya Muhammad menyusui Nah, itu misalnya. Ayah salah satu. Ya kan, misalnya suruh mengucapkan la ilaha illallah, ya kan, harus dengan pedang seperti itu kan. Berzina, mencuri, masuk surga, yang penting syahadat gitu kan. Oke. Tapi bukankah itu adalah ajaran agama Islam itu sendiri? Kan menurut Edis iya, ajaran Islam. Iya, lantas kenapa Anda masih percaya? Kenapa Anda masih di situ? Karena nanti nggak dapat warisan, gitu bilang. Enggak gitu, Dis. Aku kan bilang aku nggak percaya dengan ajaran. Kan nggak muter-muter sih, Dis.
Iya, Ya kan? kalau sudah tidak percaya dengan itu, lantas apa yang mau dipercayai? Sekarang aku tanya deh ke kamu, boleh nggak tinggal di Indonesia ini ya nggak punya agama? Boleh nggak? Boleh nggak tinggal di Indonesia nggak punya agama? Yang punya Dalam KTP itu oke, agama titik-titik. baik. Ya biarkan saja agamanya yang berKTP. KTP-nya yang beragama, orangnya kan nggak usah gimana? Saya sudah bilang Nah itu berkali-kali. udah ketemu tuh obrolan. Nah, saya Itu sudah udah bilang ketemu berkali-kali. Pernah ada kejadian begini, Bang, saya sudah dibaptis, saya sudah masuk Kristen, tapi KTP saya masih Islam. Saya bilang sama dia, ngapain repot-repot kamu ngurusin KTP? Biarin aja yang Islam KTP-nya, Oke. orangnya kan udah jadi Kristen. Oke, Gitu. jadi saya lihat Karena- sepakat nih Edis nih. Karena Edis, karena sepakat yang nih, perlu saya masuk lihat ya. surga, Jadi konteks obrolan yang kita perlu masalah masuk agama nih, surga, Edis. yang perlu diselamatkan itu orangnya bukan KTP-nya. Nanti kan kalau masuk surga nggak ditambah Ya, oke. KTP-nya Sepakat gimana? Bukan masalah agama ini ya. Sepakat ini Dis ya. Mau agama apa? Agama ini kita berbicara soal Tuhan ya Dis. Ya. Bukan masalah agama. Artinya sepakat ya. Boleh di KTP agama apa saja tetapi keyakinan kita bicara masalah Tuhan Dis. Ayo. Saya giring Ya. kamu bicara masalah Tuhan. Jangan dulu ajarannya. Tuhan. Jangan. Nah. Dis agamanya apa Dis? Kristen. Kristen ya? Kristen. Tahu dari mana Dis kalau ajaran Kristen itu dari Tuhan Dis? Tahu dari mana? Ya karena saya pelajari lah. Iya. Karena dipelajari. Ya, melakukan Dengan kajian, melakukan penelitian, kemudian melakukan pembuktiannya, apakah itu benar atau tidak, begitu. Siapa yang habis ketemu Tuhan Dis? Baik. Apakah ini yang saya sebut diam. baik? Ini bagus, pertanyaan bagus. Baik. Jadi begini, di dalam logikamu sesuatu itu ada karena kita lihat, karena kita ketemu, betul? Sesuatu Betul itu nggak? ada karena kita ketemu. Boleh. Karena kita lihat dengan mata telanjang, karena kita lihat barangnya, wujudnya kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, betul? Boleh. Oke, baik. Sekarang begini. Menurut Anda nih, benar nggak Presiden pertama Republik Indonesia itu Bung Karno? Benar. Walaupun saya nggak melihat. Sekarang kau udah standar ganda. Kapan Enggak, kau ketemu tapi Bung itu kan Karno? bukan soal keyakinan, Dis. Lo Dis. beda. Bukan soal keyakinan, Dis. Sama. Bukan soal Sama. keyakinan, beda, Dis. Loh, Anda mengatakan kepada Sejarah boleh saya sejarah. Bukan dari keyakinan mana? perlu kita kaji lagi, Ini Dis. kalau kita ngomongnya nggak gantian. Dari mana tadi kamu meyakini? Apakah kamu sudah ketemu? Saya jawab, karena saya mempelajari, memeriksanya, mengujinya, ya, membuktikannya. Makanya saya yakin bahwa ia ada. Nah, lalu kau bilang, kau juga nggak pernah ketemu. Nah, sekarang saya tanya, Soekarno pernah ada nggak? Pernah ada nggak Soekarno? Pernah? Kau nggak pernah ketemu kok. Ada. Kau nggak pernah ketemu itu kan. Enggak, soal ini bukan soal keyakinan, masalah keyakinan, Dis. Itu keyakinan. Bukan masalah Tuhan. Kalau masalah Tuhan, Itu kita harus lebih keyakinan. spesifik lagi, Dis, keyakinannya. Ini namanya Anda sedang standar ganda ini. Satu sisi Anda punya standar harus ketemu, satu sisi enggak. Gimana? Susah kita kalau diskusi begini. Enggak gitu, Dis. Cara berpikirnya enggak gitu. Erwin, apa Bagi yang cara tertulis berpikirnya. begini Erwin? Gini, ini saya kasih ini ya sama kamu ya. Gini Erwin. Tidak sulit meyakinkan bahwasanya sosok Yesus itu adalah sosok historis yang ada, yang pernah ada.
sosok yang betul-betul berkarya, berkata, ucapannya terekam di dalam Injil. Tidak sulit. Yang sulit sekarang, yang hilang sekarang dari para pemuka-pemuka agama Kristen, dari umat, maksudnya dari pemimpin-pemimpin umat. Saya nggak pernah mengaku saya pendeta ya. Saya ini seorang apologet, seorang pendebat. Ya, saya bukan seorang pendeta, saya bukan seorang pemimpin dalam keagamaan, enggak. Yang susah dibuktikan, yang hilang sekarang itu adalah melakukan tanda ajaib atau mujizat. Nah, itu lagi pernah kita bahas tuh, Dis. Iya, kan kita kan membahas mengenai dari mana kita yakin. Betul. Betul nggak? Ya, karena ada mujizat kan, orang ngomongnya ke sana kan, mujizat kan. Mujizat itu sesuatu yang di luar akal kan, di luar hukum kan. Erwin, hukum, kayaknya kita kan? delay nih, Erwin. Kita bahas, Dis. Kamu ada headset nggak, Erwin? Hah? Ini pakai. Kok kayaknya kayak delay? Saya ngomong kayak seperti terlambat di sana kedengarannya. Enggak. Ah iya, terlambat ini sekitar 1 detik. Cobalah Erwin, Nah, kalau kamu pas turunin. bolehlah Nah, kita kamu lanjut. turunin. Bukan begitu, masalahnya ini Kanda ini mendengar suara saya ini juga agak terlambat loh. Enggak, pas. Oke, begini loh Erwin. Anda bertanya kepada saya soal keyakinan, betul? Saya jelaskan kepada Anda apa-apa saja yang membuat saya yakin. Nah, sudah saya jelaskan. Puncaknya adalah tentang kebangkitan dari antara orang mati tersebut. Nah, itulah yang membuat saya mempercayai dan memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, sementara Anda di dalam Islam, Anda menjadikan Muhammad sebagai Juru Selamatmu. Anda menjadikan Muhammad sebagai Tuhanmu, sebagai Tuhanmu, majikanmu yang Anda harus taat, patuh, tunduk kepadanya. Nah, masalahnya Anda menundukkan diri, menyerahkan diri Anda kepada orang mati. Baru lagi Di ini situ perbedaan kita. tema obrolannya. Betul nggak di situ perbedaan kita? Mau bilang kami bahwa orang Islam itu menuhankan Muhammad kan? Mau bilang gitu kan? Ya kan? Udah capek kita bahas itu, jangan ulang-ulang ke situ lagi. Itulah perbedaan kita. Makanya saran saya kepada kamu Erwin, sekarang kamu sudah waktunya mengambil satu tindakan. Begitu. Tindakan yang harus kamu ambil adalah sekarang yang mana yang mau kamu ikuti? Apakah kamu mau mengikuti yang di kuburan atau mengikuti dia yang hidup? Begitu. Masih jauh, Dis. Aku ngegali Tuhannya dulu, baru ajarannya. Dalam Islam itu marifatullah. Marifat dulu, Tuhan dulu, baru ajarannya. Yang mengajarkan kamu Jadi tentang Tuhan itu kan Muhammad. Muhammad saja tidak pernah ketemu sama Tuhan. Gimana? Apakah pernah Muhammad bertemu dengan Tuhan? Pernah nggak dia ngobrol dengan Tuhan? Kan saya udah tanya, Dis, sama kamu, Dis. Siapa yang habis ketemu Tuhan? Kok balik tanya, Dis? Gimana sih, Dis? Ya, di bawah dulu tidurlah kamu. Nggak nyambung juga kamu yang di bawah. Nah, ini begini loh. Kalau mengaku-ngaku ketemu Tuhan, saya bisa. Iya. Lia Eden bisa. Gampang. Tinggal bilang aja, semalam Tuhan ngomong sama saya. Makanya kan saya bilang harus ada tandanya. Begitu. Jangan asal ngomong-ngomong saya semalam ngomong sama Tuhan.
ya. Kita ini